Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Masjid Jokarian. Masjid Jokarian itu sebenarnya tidak melakukan terobosan atau inovasi apapun terhadap pengelolaan masjid. Kami itu hanya ittiba saja, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah waktu Rasulullah SAW mengelola masjid di zaman beliau. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itulah yang 100% kami duplikasi atau kami ikuti untuk mengelola masjid yang ada di Jokarian. Harapan kami apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ini juga diikuti oleh pengurus-pengurus masjid dimanapun berada, sehingga apa yang menjadi sunnah beliau itu masih terpelihara sampai sekarang. Insya Allah kalau kita ikut dengan Rasulullah, maka segala sesuatu yang kita inginkan, maslahatan dan sebagainya, insya Allah akan tercapai. Alhamdulillah. Begitu saja Pak, salam dari kami di Jokarian, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya untuk konfirmasi, bertanya dan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan dalam bentuk prolog. Iya Pak. Mas Hantiar ini kan bagian di Biro Ekonomi. Biro Ekonomi Pak. Saya lihat selama ini ada kesan masjid itu tempat sholat, tempat zikir, tilawah Al-Quran, kultum, dan ritual-ritual yang sangat sempit adanya. Tentu itu bukan salah, karena memang kita juga memfokuskan masjid sebagai tempat ibadah ritual seperti itu. Betul. Tapi ini menarik juga, ada Biro Ekonomi, Mas Hantiar. Apa yang sudah dilakukan selama ini berkenaan dengan pemberdayaan ataupun pada Biro Ekonomi itu? Ya, sesuai namanya, kami itu namanya adalah Biro Pemberdayaan Ekonomi Jamaah. Jadi yang kami lakukan itu kita punya tujuan adalah memberdayakan ekonomi jamaah. 2 tahun ini itu ekonomi jamaah boleh dibilang mendapatkan cobaan yang luar biasa dengan adanya pandemi ini Pak. Jadi kami dari Takmir itu mendapatkan keluh kesah dari masyarakat, khususnya di masyarakat sekitar Masjid Jokarian. Akhirnya kami membuat beberapa program, salah satunya adalah program Pasar Rakyat Pak. Itu sebagai terobosan? Itu sebagai salah satu terobosan ataupun inovasi dalam mereka menjawab keluhan tersebut. Betul Pak. Karena sebelum pandemi tidak demikian adanya. Karena sebelum pandemi normal-normal saja. Tapi ketika ada pandemi, banyak yang penghasilannya berkurang, lalu kemudian banyak yang bukan wirausaha, banyak yang di PHK, sehingga banyak yang datang ke masjid berkeluh kesah dan sebagainya. Apalagi mereka punya kewajiban, misalnya ada pinjaman, ada cicilan dan sebagainya, yang itu masih berjalan Pak. Harusnya itu mendapatkan keringanan, tapi ternyata itu masih berjalan. Iya. Lalu kami di Takmir Masjid ini membuat satu program namanya Pasar Rakyat. Pasar Rakyat ini program untuk mengungkit daya beli. Jadi kalau kita bikin pasar Pak, mendatangkan pedagang itu insya Allah mudah. Mendatangkan traffic atau pengunjung insya Allah juga mudah Pak. Tapi mendatangkan pembeli yang mempunyai daya beli itu yang susah. Karena itu yang menjadi masalah secara makro sekarang ini, baik di Indonesia maupun di dunia karena adanya pandemi ini. Yang dilakukan oleh kami adalah meningkatkan daya belinya dengan cara bagaimana semua jamaah yang sholat subuh, khususnya di hari Sabtu dan Ahad, kami kasih voucher 10.000. Voucher 10.000 ini bisa dipakai untuk jajan atau beli makanan atau berbelanja di Pasar Rakyat. Sehingga orang yang dari rumah berangkat sholat subuh tidak membawa uang sampai masjid mendapatkan voucher dalam tanda kutip atau uang yang bisa dipakai untuk belanja Pak. Nah itulah daya beli yang kami tingkatkan dari masjid. Per pekan hari ini Pak kita mencairkan uang untuk belanja voucher itu kurang lebih 40 sampai 45 juta per pekan. Subhanallah. Dan alhamdulillah di bulan Maret ini kami sudah 7 bulan Pak, masuk dalam 7 bulan. Dari bulan Agustus kita adakan acara Pasar Rakyat ini. Itu sebagai terobosan atau jawaban itu ya? Itu sebagai terobosan atau jawaban. Betul. Waktu awal-awal kami mengawali, kita ada 45 pedagang binaan Pak. Itu mereka berjualan hanya pakai meja kecil atau seadanya saja. Tapi alhamdulillah per hari ini hampir semua rata-rata sudah punya gerobak. Seperti yang Bapak saksikan itu salah satu pedagang kami. Dulu jualan hanya meja kecil, hanya pakai kompor, panci. Tapi sekarang sudah punya gerobak. Mereka sudah punya packaging, punya display yang bagus. Sehingga tidak hanya jualannya saja yang kita ungkit, tapi bisnisnya juga kita olah, kita bina sehingga mereka sustain Pak. Selain mereka sustain, bisnis mereka juga bisa breakthrough Pak, bisa naik gitu. Jadi
di Masjid Dzulkarnain ini UKM-UKM binaan kami itu kita bina tidak hanya untuk survive, bertahan dari pandemi, tapi selain survive juga growth. Ketika di luar atau teman-teman pedagang yang lain hanya untuk bisa survive saja, di sini tidak. Kita selain survive, kita empowering mereka untuk bisa growth juga, Pak. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh kami di Biro Ekonomi di Masjid Dzulkarnain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nah, insyaallah. kalau sebelum pandemi ini, jika dibandingkan dengan masa pandemi dan sebelum diatasi dengan pasar rakyat itu, berapa ini perbandingannya? Misal 5:1 atau 5:7 atau 5:2 dan seterusnya. Jadi saya compare-nya dari omset saja. Iya. Jadi teman-teman yang berdagang di sini itu kategorinya adalah ultra mikro atau mikro di bawah mikro. Kategorinya itu dari apa? Dari omset mereka yang sebelum pandemi itu hanya 100.000 per minggu, Pak. Iya. Jadi kategori ultra mikro itu kategori omsetnya hanya 100.000 per minggu. Sekarang alhamdulillah, Pak, omset satu pedagang itu bisa sampai 2 juta sampai 3 juta per pekan atau per minggu. Sehingga itu kan apa namanya? Kalau dilihat dari grafik, Pak, itu sangat eksponensial. Jadi yang hanya 100.000 per minggu sekarang sudah sampai 2 juta, kadang sampai ada yang 3 juta per minggu. Jadi mungkin hampir 2000% kenaikannya. Kenaikannya justru sekarang lebih tinggi ya. Lebih tinggi, Pak, lebih tinggi. Bahkan yang sebelum sebelum pandemi itu ya mindset mereka hanya ya jualan di depan rumah, lalu kemudian hanya pakai meja kecil etalase. Sekarang sudah mereka berjualan di di sini dengan pakai gerobak. Dan alhamdulillah, Pak, kami masjid juga kemarin beli mobil namanya food truck itu ada di parkir sana, Pak, di parkiran. Bapak bisa lihat. Itu kita dedikasikan untuk UKM masjid. Sebentar, ini ada konfirmasi saya. Tadi berbicara tentang penurunan ekonomi atau drastisnya masalah ekonomi itu sendiri. Itu selama masa pandemi. Kemudian kita berbicara masyarakat sebelum masa pandemi. Lalu yang tadi itu perbandingan sampai 2000% itu perbandingan sebelum pandemi atau perbandingan selama pandemi tapi belum diatasi. Jadi waktu sebelum pandemi itu mereka hanya pedagang biasa saja, Pak. Iya, Pedagang biasa yang tidak terbina. Betul. Gitu. Dalam artian ya mereka berjualan itu hanya untuk mungkin untuk hidup atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan belum ada masalah dengan belum ada masalah, tapi seperti itu kondisi mereka. Seperti itu. Makanya kategorinya adalah ultra mikro. Jadi kalau Kementerian UKM dan Koperasi itu punya kategori mikro, menengah dan besar. Kalau kita di sini punya kategori baru, Pak, yaitu ultra mikro. Di bawahnya mikro lagi yang tadi saya sebutkan omsetnya hanya 100.000 per minggu. Sehingga